السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini masuk ke kaidah yang ke-6 dalam kajian 10 kaidah mensucikan jiwa. Alhamdulillah sudah 5 kaidah sudah kita pelajari. Hari ini masuk ke al-qaidatus sadisah, kaidah yang ke-6, yaitu ighlaqul manafidh allati tukhriju bil insani 'ani tazkiyati wa tub'iduhu 'anil fadilati wa tuqi'uhu fir radhilah. Kaidah yang ke-6 yaitu menutup seluruh jendela atau pintu-pintu yang memungkinkan kita menjadi keluar dari tazkiyah, yang membuat kita terjebak ke dalam kekotoran kembali. Ini kaidah yang ke-6 adalah melakukan antisipasi, ighlaqul manafid, melakukan langkah-langkah antisipasi yang bisa menyebabkan kita keluar dari tazkiyatun nafsi, menjauhkan kita dari al-akhlaqul karimah, dan menjebak kita dalam kehinaan. Fayahtajul abdu hajatan massatan ila ighlaqil manafid. Seorang hamba itu yang sedang melakukan tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa, sangat perlu untuk menutup jendela-jendela, pintu-pintu yang memungkinkan kita terjebak dalam kemaksiatan yang bisa mengotori jiwa kita. وَقَدْ ضُرِبَ لَنَا فِي السُّنَّةِ مَثَلٌ يُبَيِّنُ خَطُورَةَ وُلُوجِ الْعَبْدِ فِيمَا يُضَيِّعُ عَلَيْهِ دِينَهُ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan perumpamaan yang sangat penting, yang mana perumpamaan ini harus kita perhatikan agar kita tidak kehilangan agama kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daraballahu mathalan siratan mustaqima wa ala jambatay as-sirati surani فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه والصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله تعالى وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. Artinya
Allah memberikan perumpamaan berupa jalan yang lurus, kemudian di atas kedua sisi jalan itu terdapat dua dinding. Dan pada kedua dinding itu terdapat pintu-pintu yang terbuka lebar. Kemudian di atas setiap pintu terdapat tabir penutup yang halus. Kemudian di atas pintu jalan tersebut ada seorang penyeru berkata, "Wahai sekalian manusia, masuklah kalian semuanya ke dalam sirat dan janganlah kalian menoleh ke sana kemari." Sementara di bagian di dalam sirat juga terdapat penyeru yang selalu mengajak untuk menapaki sirat. Dan jika seorang hendak membuka pintu-pintu yang berada di sampingnya, maka ia berkata, "Celakalah kau. Janganlah kalian membukanya, karena jika engkau membukanya, maka kau akan masuk ke dalamnya." As-sirat itu adalah Islam. Kedua dinding itu merupakan batasan-batasan Allah. Sementara pintu-pintu yang terbuka adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun penyeru di depan sirat itu adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Sedangkan penyeru dari atas sirat itu adalah penasihat Allah atau naluri yang terdapat pada setiap kalbu, setiap hati seorang mukmin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Jami' At-Tirmidzi terdapat tambahan lafaz, "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim." Dan Allah menyeru manusia ke dalam surganya, Darussalam, dan menunjuki orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Maka apa yang dimaksud, apa pengertian, penjelasan dari siratal mustaqim? Berkata Al-Hafiz Zainuddin Abu Al-Farraj Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab Al-Hambali, semoga Allah meridhoinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan dalam hadis yang agung ini sebagaimana yang beliau hikayatkan, riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, perumpamaan Islam dengan siratal mustaqim. Islam itu diumpamakan sebagai jalan yang lurus, siratal mustaqim. Sungguh Allah Ta'ala menamai agamanya, yaitu agama Islam. Sungguh Allah memberi nama agama Islam dengan siratal mustaqim pada banyak tempat dalam kitabnya, seperti yang difirmankan Allah, "Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Agama Islam itu mempunyai nama yang lain, yaitu as-siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, seperti yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Para ahli tafsir seperti Ibnu Jarir, At-Tabari dan lainnya telah menafsirkan as-sirat yang ada pada ayat di atas dengan kitabullah Al-Quran, dan di dalam kitabullah itu terkandung penjelasan-penjelasan mengenai agama Islam, bukti-bukti kebenaran mengenainya, keutamaan-keutamaan serta dakwah kepadanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kaitannya dengan tazkiyatun nafsi, dengan pensucian jiwa, maka kita harus istiqamah, lurus di jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Kita tidak boleh menengok ke kanan ke kiri sehingga kita bisa terjebak di dalam ajaran-ajaran selain Al-Quranul Karim, selain yang diajarkan di dalam kitabullah, di dalam Al-Quranul Karim. Wa minhu qaulullahi ta'ala, "Kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum
Innallaha khabirum bima yasna'un. Artinya kita disuruh lurus ke depan, tidak boleh tengok kanan dan tengok kiri, seperti yang difirmankan di dalam Al-Quran. Qul lil mu'minin, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka itu ghaddul basar, menundukkan pandangannya, tidak boleh tengok kanan kiri, lurus. Wa yahfadhu furujahum, dan selalu menjaga farisnya, kemaluannya. Dzalika azka lahum, itulah yang membuat mereka itu menjadi suci. Azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Qala Abu Hayyan al-Andalusi rahimahullah, qaddima ghaddul basar ala hifdzil faras li'anna an-nazar bariduz zina wa ra'idul fujur wal balwa fiha shadd wa akthar. Imam Abu Hayyan al-Andalusi mengatakan, kenapa kita disuruh ghaddul basar? Karena seluruh perbuatan kemaksiatan zina, kemaksiatan ketidaktaatan itu rata-rata rata-rata diawali dari pandangan. Maka di sini pentingnya taqdimu ghaddil basar, mendahulukan untuk ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan, memelihara pandangan kita. Wa qala Syekh As-Sa'di rahimahullah, fa inna man hafidha farajahu wa basarahu, barang siapa yang menjaga kemaluannya dan pandangannya akan tahura minal khubuth, akan terjaga kesuciannya. Alladhi yatadannasu bi ahlil fawahish, yang mana ahlul fawahish, orang-orang yang ahlul maksiat itu, mereka itulah yang terkotori karena mereka tidak bisa menjaga kemaluannya dan pandangannya. Wa zakat a'maluhu bisababi tarkil muharram, dan seluruh amal-amal itu bisa menjadi suci karena meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidha kana min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi min fudulil kalami wan nadhar. Maka sangat penting bagi orang Islam itu, seorang muslim, untuk meninggalkan apa-apa yang tidak penting, yang tidak perlu. Min fudulil kalam, contohnya banyak berbicara terhadap hal-hal yang tidak penting. Wan nadhar, dan banyak melihat hal-hal yang tidak penting yang menyebabkan kita jauh dari ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa aktsarul ma'asi innama tawalluduha min fudulil kalami wan nadhar. Sesungguhnya maksiat itu kebanyakan berasal dari banyak berbicara dan tidak bisa menjaga pandangan. Wa huma awsa'u madakhil syaitan, dan keduanya itu merupakan pintu-pintu masuknya syaitan. Inna jarahtihima la yamallani wa la yas'amani, dan syaitan itu tidak akan pernah merasa bosan untuk selalu mengganggu manusia dari dua pintu tersebut, yaitu fudulul kalam wan nadhar, berlebihan dalam bicara, terlalu banyak bicara, kurang beramal. No action, talking only, tidak pernah berbuat, hanya banyak bicara. Wan nadhar, dan kurang memelihara pandangan. Fayambaghi 'ala al-'abdi an yakuna 'aqilan kayyisan, maka seorang hamba itu harus cerdas, harus pintar. Fayas'alullah azza wa jalla as-sabra wan najat, maka perlu kita selalu minta kepada Allah agar kita bisa bersabar dan selamat. Wa ayyaqta'a kull at-turuq al-mu'tiyah li dhiya'i nafsihi wa fujuriha,
dan selalu minta kepada Allah agar Allah selalu memutus jalan-jalan, pintu-pintu yang bisa menjebak kita dalam kemaksiatan. Inilah kaidah yang keenam, yaitu membuat langkah antisipasi dengan cara menutup pintu-pintu, jendela-jendela yang bisa menyebabkan kita terjebak dalam kemaksiatan dan dosa-dosa. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.